Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Beral Bagus Wildan. Pada video kali ini saya akan meresum atau merangkum atau meringkas atau mengulas materi dari semua aspek biologi perikanan. Bersama saya Beral Bagus Wildan, selama 4 menit ke depan saya akan menjelaskan beberapa aspek dari biologi perikanan. Langsung saja. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama, secara garis besar, biologi perikanan ini mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah pertumbuhan ikan, ada reproduksi ikan, dan makanan ikan. Nah, pertumbuhan sendiri memiliki definisi yaitu pertambahan panjang, bobot, ataupun ukuran pada tubuh ikan. Di pertumbuhan sendiri itu sebenarnya dibagi lagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama ada DFP atau distribusi frekuensi panjang, lalu ada HPB, hubungan panjang dan bobot, lalu yang terakhir ada FK atau faktor kondisi. Nah, definisi dari masing-masing aspek ini yang pertama adalah DFP atau distribusi frekuensi panjang. Nah, DFP ini berupa parameter yang berupa data panjang dan bobot ikan. PB atau hubungan panjang dan bobot adalah sebuah persamaan yang menunjukkan hubungan antara panjang dan bobot. Lalu yang terakhir adalah faktor kondisi. Nah, faktor kondisi ini adalah gambaran terhadap kemontokan ikan yang digambarkan dalam data panjang dan bobot ikan. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang pertumbuhan ikan. Sekarang kita masuk ke materi atau aspek reproduksi ikan. Apa sih reproduksi ikan itu? Reproduksi ikan adalah proses biologis dari ikan untuk memperbanyak keturunannya dengan tujuan melestarikan kehidupannya. Reproduksi ikan sendiri dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah nisbah kelamin. Ada tingkat kematangan gonad, ada indeks kematangan gonad atau GSI atau IKG, lalu ada diameter telur, dan terakhir ada fekunditas. Masuk ke yang pertama, ada nisbah kelamin. Singkatnya, nisbah kelamin adalah perbandingan antara ikan jantan dan ikan betina dalam suatu populasi ikan. Selanjutnya adalah TKG atau tingkat kematangan gonad. Nah, tingkat kematangan gonad ini dapat didefinisikan sebagai tahapan-tahapan perkembangan gonad ikan pada saat sebelum dan setelah memijah. Selanjutnya ada IKG atau indeks kematangan gonad. Nah, indeks kematangan gonad ini adalah salah satu indikator dalam melihat puncak pada masa pemijahan ikan. Next ada fekunditas. Nah, fekunditas ini adalah jumlah telur ikan yang sudah matang pada ikan betina yang sudah siap untuk dikeluarkan. Selanjutnya ada diameter telur. Diameter sendiri kan garis tengah ya. Jadi dapat didefinisikan bahwa garis tengah atau ukuran panjang dari telur ikan itu sendiri. Nah, next ada makanan ikan. Nah, makanan ikan juga dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada IP atau Index of Preponderance, lalu ada luas relung, ada tumpang tindih, lalu hubungan volume makanan, ada ISC atau Index Stomach Content, dan terakhir ada panjang usus relatif atau biasa disebut dengan PUR. Oke, kita masuk ke yang pertama, ada IP atau Index of Preponderance. Nah, IP ini adalah suatu metode untuk menganalisa jenis makanan ikan berdasarkan dari isi lambung ikan. Oke, selanjutnya adalah luas relung. Luas relung ini dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan sumber daya makanan yang dapat dimanfaatkan oleh ikan. Lanjut ada tumpang tindih. Tumpang tindih ini singkatnya digunakan, suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan kompetisi dalam persaingan makanan dalam suatu ekosistem. Terakhir dari aspek makanan ikan adalah ISC atau Index Stomach Content. Nah, Index Stomach Content ini dapat diartikan sebagai nilai dari hasil bagi antara berat isi lambung dengan berat
atau bobot total ikan. Oke, itu dia ringkasan atau ulasan materi secara singkat dari biologi perikanan. Sebenarnya cukup mudah, hanya saja perlu pemahaman yang lebih mengenai materi-materi dari aspek-aspek tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.